Sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan. Selesaikan dengan cara lockdown dulu. Tegas, disinilah kepemimpinan pemerintahan sekarang yang diuji. Ya, bagaimana caranya nanti mengatasi semua segala macam? Kan namanya lagi ujian pemerintah. Silahkan dicari solusinya. Halo, selamat malam pemirsa. Dua Sisi kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Pemirsa, informasi terbaru yang kita dapatkan hari ini bahwa jumlah pasien corona di tanah air bertambah cukup signifikan, yaitu menjadi 309 orang pemirsa. Nah, ini tentunya merupakan hal yang sangat tidak mengenakan untuk didengar oleh warga negara Indonesia, oleh masyarakat Indonesia, karena mungkin bisa menimbulkan rasa khawatir di masyarakat. Tapi apakah kira-kira langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menangani corona ini sudah efektif? Malam hari ini Dua Sisi hadir dengan tajuk Melawan Corona Tanpa Lockdown. Tapi sebelum itu pemirsa, kita simak informasi berikut ini. Tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu siapa saja narasumber yang sudah hadir bersama saya. 4 orang narasumber. Saya perkenalkan dari sisi sebelah kanan saya, yaitu ada Mas Dhani Amrul Ikhdan, merupakan tenaga ahli utama dari KSP. Selamat malam Mas Dhani. Selamat malam Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sebelah Mas Dhani juga ada Bang Deddy Sitorus, merupakan politisi dari PDIP. Selamat malam Mas Deddy. Malam, Merdeka. Kemudian di sebelah kiri saya juga ada politisi dari PKS, Bang Mardhani Alisera. Selamat malam Bang Mardhani. Malam. Dan juga ada Bang Haris Ashar dari Koalisi Masyarakat Sipil. Apa kabar Bang? Baik. Nah, sebelum kita mengorek-ngorek bagaimana tanggapan dari kedua kubu untuk malam hari ini pemirsa, kita akan lihat respon ataupun lihat informasi terbaru dari juru bicara penanganan COVID-19 di tanah air, yaitu ada Ahmad Yuryanto berikut ini. Total kasus pada hari ini adalah 309 orang. Dari jumlah itu keseluruhan, maka ada kasus yang sudah 2 kali diperiksa negatif, ada penderita yang di follow up dan sudah 2 kali negatif dan dinyatakan sembuh. Untuk DKI Jakarta bertambah 4 orang yang dinyatakan sembuh, sehingga totalnya menjadi 13. Kemudian total keseluruhan kasus yang sudah sembuh adalah 15 orang. Kemudian untuk jumlah kasus yang meninggal, ada penambahan jumlah kasus meninggal di DKI sebanyak 5 orang, sehingga jumlahnya menjadi 17 orang. Kemudian ada penambahan kasus di Jawa Tengah, 1 orang meninggal, sehingga jumlahnya menjadi 3. Oleh karena itu, kemudian kita lihat dari kematian yang kemarin di Bali 1, Banten 1, kemudian DKI Jakarta menjadi 17, kemudian Jawa Barat 1, Jawa Tengah 3, Jawa Timur 1, dan kemudian Sumatera Utara 1, maka total kasus kematian adalah 25%. Total kematian 25% ini kurang lebih adalah sekitar 8% dari total kasus yang kita rawat. Ini yang kami laporkan pada hari ini. Untuk total kasus sekarang terlaporkan ada 309 dan yang sudah sembuh ada 15 orang dan yang meninggal 25 orang. Ya, itu pemirsa, dari seluruh kasus yang ada, dari 309 kasus, ternyata 25 orang meninggal dunia dengan angka kematian. Kalau kita lihat pemirsa, sekitar kita presentasikan 8%. Kita langsung ingin ke KSP. Mas Dhani, jumlahnya ternyata cukup besar presentasinya kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain. Baik, pertama kita menyampaikan ucapan bela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada warga negara Indonesia yang telah berpulang ke rahmatullah. Kita doakan mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kita mengucapkan apresiasi kepada semua tenaga medis yang telah bersiko sangat-sangat tinggi menghadapi pasien suspek maupun pasien yang terkonfirmasi positif corona. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa, sehingga Bapak Presiden telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan insentif kepada semua tenaga medis kita yang telah berjasa. Kita doakan semua tenaga medis kita sehat dan pasien yang saat ini dirawat semuanya bisa sehat dan penyebaran bisa kita kendalikan sebaik mungkin. Nah, berbicara mengenai tentang masalah strategik corona.
Jadi yang dimaksud dengan keadaan darurat di mana pemerintah ini membuat sebuah kebijakan social distance itu adalah kebijakan strategik pemerintah yang dilanjutkan dengan plan of action-nya. Nah, Dari plan of action ini kita melihat implementasinya dan gap terhadap implementasi. Jadi kita juga tidak menutup segala bentuk kekurangan di dalam lapangan. Nah, kekurangan-kekurangan yang ada akibat daripada ketidaksempurnaan protokol, kita sempurnakan protokol itu. Maka Presiden tadi menyampaikan, protokol-protokol kesehatan disempurnakan, protokol isolasi mandiri juga disempurnakan, sehingga masyarakat juga bisa mendapatkan pemahaman yang utuh, yang jelas. Edukasi harus dijalankan sebaik mungkin. Dalam global pandemic yang disampaikan oleh WHO itu memberikan 3 langkah strategik dan taktis di dalam masalah global pandemic. Pertama, fase containment phase. Yang kedua adalah delay phase. Yang ketiga adalah mitigation phase. Ketiga-tiganya telah dijalankan oleh pemerintah sebetulnya. Kayak containment phase untuk men-track kontak-kontak yang terdekat. Kemudian melakukan tindakan-tindakan preventif penyebaran corona. Delay phase juga kita mengeliminir tempat-tempat yang mobilisasinya besar, melarang pertemuan-pertemuan skala besar, dan mitigation phase. Mitigation phase ini dikejawantahkan dengan mencoba memitigasi risiko-risiko, termasuk arahan Presiden tadi adalah mempercepat untuk melakukan rapid scanning test. Rapid test ini adalah sebuah teknologi untuk mempercepat sehingga hasilnya bisa ketahuan lebih dini, sehingga bisa kita lakukan pemantauan lebih dini, sehingga outbreak-nya lebih bisa kita mitigasi lebih cepat. Ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Kita ingin dengar suara dari koalisi masyarakat sipil. Bang Haris Azhar, sudah memuaskankah? Nah, kalau isunya yang kami angkat kan sudah beberapa hari ini, pertama ya kita apresiasi lah, akhirnya beli alat swab itu, ya kan, untuk nguji massal dan lain-lain. Tapi setelah orang sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahkan pemerintah pun mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setelah orang panik, gitu. Terus argumentasinya jangan rame, karena jangan panik. Ya panik lah. Ternyata pas 2 bulan Presiden sendiri ngakuin nutup-nutupin, gitu. Ternyata darurat, situasi darurat nasional menurut Kepala Satgas sudah dari Januari. Terus orang panik tidak dikelola, justru ditutup-tutupi informasinya. Setelah ada rakyat ngurusin negara, rakyatnya bersuara, baru negaranya akhirnya ngakui dan beli alat itu. Jadi rakyat yang ngurusin negara, bukan negara ngurusin rakyat. Tapi ya udah akhirnya berubah, beli alat, beli apa segala macam. Tapi sekali lagi penjelasannya tadi dari Mas Dhani itu, penjelasan standar-standar. Kalau kami itu concernnya di lapangan. Nah, di lapangan gimana, Mas? Saya dapat satu kasus misalnya, tadi baru diupdate sama staf saya di kantor. Ada WNI di Maroko mau pulang nggak bisa. Kemarin dia mau beli tiket pulang, maskapainya bilang di Maroko, kalau Anda dapat surat jalan dari KBRI, kami jual tiketnya. Akhirnya diurus sama dia, terakhir KBRI-nya mau bantu, tapi pesawat sudah ditutup. Itu satu. Contoh aja nih, ada masalah-masalah kecil yang kayak gini. Yang berikutnya lagi soal balik ke soal orang sakit, jumlah rumah sakit, swasta sudah mulai terlibat, mau menyediakan, tadi saya baca lagi di berita, Wisma Atlet juga akan dipakai. Akhirnya ada mobilisasi besar-besaran seperti itu. Nah, yang jadi isu sekarang, kita ini ngikutin standar yang mana untuk implementasi di lapangan dalam rangka memantau, dalam rangka memastikan, dalam rangka orang datang ke rumah sakit disuruh pulang, argumentasinya dia apa? Mau pakai undang-undang kesehatan, mau pakai undang-undang karantina kesehatan. Undang-undang karantina kesehatan, tadi saya diskusi sama teman-teman wartawan, mereka bilang ini udah diberlakukan. Saya bilang belum. Perpresnya belum, EP-nya belum ada. Jadi undang-undang itu nggak bisa dilaksanakan. Undang-undang itu teman-teman bilang Jokowi maupun Anies menghimbau. Ya menghimbau nggak ada dalam aturan itu. Undang-undang itu bilang konkret, tegas kalau karantina. Nanti Bang Mardhani mungkin mau ngomong soal lockdown. Tapi buat saya undang-undang itu menyediakan fasilitas untuk lockdown parsial.
Tapi sejauh ini yang saya tahu, baru nanti Bang Mardhani juga mungkin jelasin, terus saya udah lihat, baru DKI yang punya peta mengumumkan per kelurahan mana. Itu adalah modal untuk melokalisir. Tapi situasi di lapangan, saya baru pulang nih traveling 2 hari. Saya ke 2 bandara, saya ke 3 kota. Saya lihat tidak ada mobilisasi negara untuk memobilisasi pergerakan manusia. Gitu. Oke, baik. Itu nah, kita di undang-undang karantina juga diatur soal bandara-bandara. Nah, jadi menurut saya sekarang begini, ada gap ya tindakan negara yang dianggap sebagai action, acuannya kemana? Acuan itu penting dalam rangka untuk memastikan haknya orang. Oke, satu. Yang kedua, yang ketiga, sekarang di lapangan masih ada banyak kasus-kasus. Yang keempat sedikit saya mau sampaikan, ada sejumlah prediksi. Misalnya prediksinya ITB. Kita ini tadi kalau Bang apa tadi sebutnya masih masa kontaminasi, ya kan? Karena secara medik, saya bukan orang medik ya. Secara medik kalau saya baca inkubasi proses inkubasinya si virus itu nanti berapa hari kemudian, mungkin ini kena, itu kena, saya kena juga mungkin kena berapa hari lagi gitu ya. Mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan enggak. Tapi nanti ada influx number, angka yang akan meningkat tinggi. Diperkirakan kalau menurut datanya ITB menggunakan metode matematika yang diuji di Cina, di beberapa negara lain, di Korea, di Iran, itu minggu depan panik nggak bisa dihindari. Bisa ribuan begitu. Nah, saya juga misalnya 2 hari lalu mantau misalnya bagaimana respon Boris Johnson di Inggris. Nah, itu menarik untuk kita bahas itu, tapi nanti Mas Haris ya, kita akan kembali berbincang berdiskusi di sini pemirsa usai jeda berikut. 2 Sisi bersama Sarung Wadimor masih akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami 2 Sisi bersama Sarung Wadimor. Tadi ada beberapa catatan dari Bang Haris mengenai penanganan corona di tanah air. Bagaimana dengan Bang Deddy Sitorus, pelaku politisi? Ada 3 musuh krisis. Yang pertama itu adalah birokrasi. Yang kedua itu adalah panicking. Yang ketiga itu ignorance. Ini penyakit 3 yang kita alamin di saat ini di Indonesia. Orang kan berharap memang bisa begitu Cina gaduh, Indonesia langsung dong lockdown, bla bla bla. Ada undang-undang, ada prosedur, ada persyaratan untuk kita melakukan satu action. Tidak bisa sekonyong-konyong umumkan semua yang kena. Loh, harus ada approval. Tapi untuk masa penanganannya tadi katanya telat. Saya mau bilang bahwa yang kena aja harus kita konsen. Ya, boleh nggak diumumin? Karena ada yang mengatur itu. Buktinya ketika yang pertama diumumkan ibu dan anak, dibully se-Indonesia mereka. Semua kehidupannya dibully, depan rumahnya, stasiun TV setiap hari, media. Wah, stres mereka. Ya toh, terjadi panicking, panic buying di supermarket. Ini problem kita, ya. Anggaran dan seterusnya, ya. Nah, pertanyaannya tadi dilontarkan, oh pemerintah menutupin. Oh, tidak menutupin. Apanya yang ditutupin? Bahwa ada banyak SOP prosedur yang memang harus dilakukan di sana gitu ya, yang kita harus pahami. Ya, ini lahir dari apa? Memang kan ini era di mana semua orang bebas bicara, semua orang bicara apa maunya. Ya, tapi dari luar gitu ya, tanpa melihat sebenarnya. Saya mau tanya, apakah benar pemerintah tidak melakukan apa-apa? Ya, dari mulai keributan saya mencatat kok. Ini kalau saya mau hitung tuh ada ratusan yang sudah dilakukan pemerintah. Tapi di tengah hujan informasi ini, bahkan pengamat pun lalai melihat semua ini dalam sebuah rangkaian tarikan nafas. Gitu ya. Kalau saya catat nih dari mulai Januari lah saya katakan, semua nampak jelas apa yang terjadi. Januari kan, apa? Mungkin harus diingatkan masyarakat dan juga mungkin pengamat yang tadi katanya nggak bisa melihat. Dari Januari deh. Dari Januari itu kan kita melihat bahwa itu sudah mulai dibahas di kementerian, di istana secara informal. Sudah mulai Menteri Kesehatan diminta. Karena apa? Pada tahap awal sebelum kita firm itu kan masih tugas sektoral, Mbak. Ya, itu tugas sektoral. Belum bisa belum pada tahap ratas. Tapi begitu itu dipandang menjadi masalah, lalu dibentuklah satuan tugas berdasarkan Kepres 7 2020. Itu tulisannya sudah percepatan, akselerasi. Itu memberikan sebuah affirmative action gitu ya, sampai seluruh dananya. Jadi misalnya begini, dari Januari akhir, Februari itu BUMN sudah ditugasin. Saya pergi kunker sebelum reses. Saya pergi ke Medan, Kuala Namu sudah pakai thermal camera.
Saya pergi ke Bali, ke Pelabuhan Benoa dan ke bandara sudah thermal. Saya itu langkah preventif dari awal sudah ya. Dilakukan, sudah dilakukan. Dengar dulu, sudah ada protokol di sana, sudah ada tenda disiapkan in case of emergency, sudah ada. Gitu loh. Sudah ada loh sebetulnya. Bang Mardhani sepakat mungkin sudah ada dan sudah cukup itu dari awal. Tapi bahwa itu belum memuaskan, tidak semua dibuka secara rigid. Yes, ya, karena kan semua precautious, ya kan ada tahapannya. Jadi jangan berpikiran seolah-olah, wah pemerintah baru kalau test pack. precaution bisa ditekan dong emang harusnya. Kemarin bisa beli test pack semudah sekarang. Sekarang pemerintah membeli 500.000 test pack. 2 hari lagi Kemenhan mengirim pesawat mengambil dari Cina. Karena kalau melalui proses izin impor biasa itu perlu waktu. Loh kemarin nggak ada test pack, mau beli dari mana? Emang kita tiba-tiba sulap jadi rumah sakit misalnya dengan negatif pressure? Enggak dong. Baik, kita dengar suara Bang Mardhani dulu. Silakan Bang Mardhani. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya ingin mendeklarasikan ini nggak ada koalisi dan oposisi ya. Dan ini masalah kita bersama. Ya, jadi kalaupun tapi berbeda sudut pandang mungkin iya ya. Kalaupun ada dan saya punya perbedaan, ini dalam rangka menggesak pemerintah untuk bersikap lebih proper. Apa itu desakannya Bang Mardhani? Karena gini, katakan Dhani ataupun Denny udah bilang pemerintah udah ratusan, tetapi saya punya data di Kompas nih ya, dalam katanya dari Januari, di Februari ekspor masker itu naik 75 kali lipat, jadi 74.600%. Padahal kondisi ekspor tuh kirim keluar. Sekarang ini dulu biasanya anak saya tuh punya usaha sabun, bikin sabun selalu beli masker, Rp19.000 biasanya satu pack 12 isinya. Sekarang 300.000 pun nggak ada yang jual. Jadi buat saya ekspor ini tanda tidak ada koordinasi. Nanti tinggal diperbaiki. Koordinasi atau precaution ya tadi kalau dibilang. Tapi ketika dibentuk Satgas, Kementerian Perdagangan sudah membatasi. Katanya Januari ada. Mestinya kalau dari Januari sudah ada, tidak akan terjadi. Sudah ada pembicaraan. Kenapa? Yang kedua, kita dengar dulu Bang Deddy, silakan Bang Mardhani. Himbauan tidak cukup. Pak Jokowi ini menghimbau diam di kerja di rumah, ibadah di rumah. Tapi besoknya orang ngantri MRT itu loh. Yang kedua, Pemda DKI sekarang sudah mencatat ini per kelurahan detail. Kalau saya mengapresiasi Pemda DKI, daerah hot zone-nya mana saja. Bahkan per hari ini Anies Baswedan bersama dengan para ulama DKI 2 minggu ke depan sholat Jumat ditiadakan dalam rangka untuk meminimalisir. Kenapa? Karena begini, kita punya data yang agak berbeda. Lihat data kita nih, Det, agak beda. Indonesia tuh naik sedikit gitu loh. Awal langsung, padahal normalnya tuh kurvanya agak landai dulu baru naik. Kenapa? Ini nyambung. Det, nanti Dedi baca kali ini. Saya punya. Kompas ini, Kompas ini agak aneh. Data di Kompas, klaster ini hampir disconnected rata-rata, tidak nyambung. Mestinya kalau kita lihat kasus Singapura, Det, semua tracingnya jalan. Dan satu-satu terkait kasus 37, terus 74. Kalau ini kita lihat beda-beda. Artinya sudah nggak pakai klaster lagi dong. Kita belum selesai urusan tracing ini. Makin banyak klaster, makin banyak peluang untuk penularan. Nah, karena itu ketika orang bicara lockdown, itu bicaranya seperti ini grafik. Grafik ini. Kalau tidak ada pemaksaan, dia akan memuncak. Garis ini garis kapasitas rumah sakit untuk menangani. Kita, Italia saja, negara maju yang dikenal punya sistem kesehatan yang bagus, sekarang harus memilih mana yang diselamatkan, mana yang tidak, karena membuat peaknya terjadi. Ini bisa terjadi di Indonesia sangat dengan mungkin. Tapi trennya justru dianggap kita itu setara sama Italia karena tidak melakukan desesif. Pemerintah menghimbau, sekarang tidak. Saya mengapresiasi Pak Doni udah punya kerangka sampai RT RW. Misal nih, nggak ada lockdown, nggak ada masalah, tapi tidak ada pertemuan di atas 25 orang. Setiap pertemuan 25 orang perlu izin. Nah, itu sederhana sehingga semuanya ketika kita mampu
Oke. Kan misal gini, saya udah mau nikah. Ini data yang kita lihat ya, kasus positif COVID-19 di Indonesia dari hari Senin kemarin sampai dengan sekarang, total korban meninggal udah 25 orang ya Bang ya? Betul. Dan kalau lihat DKI bahkan lebih tinggi, yang terkonfirmasinya 309 itu kan. Dan itu korban yang terkonfirmasi, ya, yang meninggal 25 orang dengan angka 8% Nah, inti tersebut. sederhananya, harapan kami, Dedi, Dani, ayo pemerintah berani desesif. Desesif dalam artian harus lockdown. Tidak harus lockdown, kan bisa lockdown parsial. Contoh, Misalnya? DKI dengan kondisi yang seperti ini, kan udah dibilang tuh ya, udah dibilang. Jangan pernah ada lockdown dari daerah. Nggak masalah. Monggo, saya dari awal, komen saya ketika Pak Jokowi di awal menyerahkan kepada daerah dan gugus tugas, saya protes. Ini tanggung jawab pusat. Ketika beberapa daerah ngambil keputusan, lockdown di tangan. Benar. Monggo sekarang lockdown di tangan pusat, berikan panduan. Dan nanti lihat, Gubernur Banten ngumumin sendiri. Beda. DKI ngumumin sendiri, beda. Lalu di mana masyarakat bisa percaya? Yang diharapkan satu suara dari mulai presiden sampai ke RT RW bahwa begini cara kita. Satu lagi, orang Indonesia itu sosialnya tuh tinggi. Majelis taklim, maulid nabi, nanti arisan, kebaktian, misa, semua wajar kok. Tapi mbok ya sekarang kita bersatu, ada yang ngelit. Ini semua baik. Tetapi dalam kondisi sekarang yang terbaik adalah ini, karena virus ini tingkat penyebarannya luar biasa. Nah, kayak saya melihat tidak ada kesatupaduan koordinasi dan kebijakan pusat, daerah, apalagi sampai ke RT RW. Padahal kita perlu itu. Nggak ada untuk koordinasi. Tidak ada peak gitu. Tidak ada koordinasi dari pusat sampai dengan ke bagian ke bawah, Mas Dani. Tidak tepat, Mbak, karena kan setiap hari kita koordinasi dengan gubernur. Kita juga selalu telekonferensi ya dengan para gubernur, tadi juga selalu telekonferensi dengan gubernur. Bahkan beberapa daerah-daerah yang tadi Mas Hari sampaikan, yang paling bagus katanya DKI karena sudah bisa mengklasterkan, tahu daerah merah, kuning, hijau. Tapi tidak, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur juga melakukan hal yang sama. Mereka punya mapping ya. Cuman ada yang memang diumumkan setiap hari, ada yang memang itu untuk konsumsi internal, tapi actionnya jalan. Kita dapat report setiap hari secara berkala, report itu jalan dan sesuai dengan plan of action yang sudah kita gariskan. Nah, mengenai alat tes tadi Mas Hari sampaikan alat tes, kok kenapa sudah meninggal baru sekarang rame-rame dibuat didatangkan alat tes. Loh, ini alat tes ini bukan kayak alat tes KB yang pemeriksaannya sederhana. Ini alat tes ini adalah alat tes yang punya teknologi yang tinggi untuk pengetesan terhadap mengambil sampel darah, dicek kemudian daya imun tubuh. Nah, daya imun tubuh itu dicek lalu lihat kadarnya, ya kan? Kadar HGB-nya berapa, HGM-nya berapa. Itu ada ukuran-ukurannya. Itu kan cukup kompleks, tidak sesimpel tes pack gitu ya. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu bentuk terobosan. Karena yang selama ini ada tesnya pakai namanya real time PCR. Real time PCR itu hanya ada di Balitbang Kemenkes sebagai pusat rujukan nasional laboratorium. Ditambah lagi ada 3 Surabaya. Nah, sekarang ada 12 laboratorium yang bisa mengecek secara PCR. Real time PCR. Ada 12. Nah, 12 tapi ini pun juga tidak cukup. Tidak cukup makanya ditambah dengan rapid scanning. Kita test bisa ini. 12 saja dalam waktu 1 bulan udah harus diapresiasi, Mbak. Kan nggak bisa disihir juga tuh barang. Dan tapi gini pertanyaannya, kalau yang PCR itu kan mungkin lebih real time tadi sudah jelas, sudah pasti hasilnya insya Allah akurat 100%. Real time itu bukan berarti sekali di tes langsung keluar hasilnya, dia ngambilnya dari air dari liur dan di swab dari liur dan dari hidung kan. Nah, terus yang ini kenapa tidak menggunakan sistem pakai swab juga? Nah, ya ini kan namanya kan cepat, rapid. Diambil dari darah, sampling darah. Nah, tingkat akurasinya? Gini, kalau dia diambil dari sampel darah, ya itu kan melihat daya imun ya, daya imun. Kan orang yang ada virus itu, yang kena virus kan ada indikator-indikator imunnya. Berarti bisa jadi hasilnya positif walaupun dia ternyata belum tentu corona dong. Kalau dia dong. Positif di alat tes yang cepat tadi, maka itu kan akan lebih mudah kita melakukan mitigasi. Oke, kita isolasi dan kita rujuk kepada Balitbang Kemenkes. Berarti jadi alat tidak ada penumpukan di Balitbang Kemenkes, sudah dites duluan. Itu yang dilakukan oleh Korea Selatan. Maka Korea Selatan itu lebih banyak tuh alat tesnya model kayak drive-thru itu, Pak. Drive-thru. Tapi kan alatnya beda dengan yang rapid. Nggak semua orang
bisa di rapid test. Oke. Kalau bayangin aja 270 juta orang nanti rame-rame buat rapid test kan jadi masalah juga. Tapi pertanyaannya juga rapid testnya ternyata hasilnya kalaupun positif belum tentu itu corona juga dong kalau begitu karena hanya melihat sisi makanya dicek. infeksinya aja. Begitu ada positif, Virusnya maka aja. dicek ke Balitbang Kemenkes. Oke. Dan ada infeksinya, protokolnya, Mbak. segala Nggak macam. semua orang bisa pakai rapid test. Nggak, ada protokol, ada term and condition-nya, Oke. di mana orang bisa dilakukan rapid test supaya Oke. tidak terjadi penumpukan juga. Oke, nanti kita lanjutkan kembali Baik. pemirsa usai jeda berikut. Dua Sisi bersama Sarung Madimor akan kembali sesaat lagi. Perlu saya tegaskan yang pertama, bahwa kebijakan lockdown, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini, tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Sekarang ini yang paling penting yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain, menjaga jarak dan mengurangi kerumunan orang yang membawa risiko lebih besar pada penyebaran COVID-19. Yaitu pemirsa statement dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beberapa waktu yang lalu bahwa tidak ada rencana arah kebijakan untuk melockdown begitu ya. Nah, saya ingin kembali ke Bang Haris Azhar. Lockdown tampaknya tidak akan dilakukan untuk secara masif begitu di seluruh Indonesia. Tetapi sudah akan ada mendatangkan sekitar 500.000 alat rapid test itu. Walaupun ternyata baru saya tahu alat rapid test itu tidak untuk mengecek itu ada virus corona atau tidak, hanya ada virus atau tidak di darah kita. Itu kan alat ngecek. Terus alat ngobatinnya, ya kan? Itu satu. Yang dalam beberapa kasus orang disuruh pulang, gitu, ya kan? Nah, jadi menurut saya begini, gak usah kejebak sama kata-kata lockdown. Ya kan, lihatlah berurusanlah dengan situasi. Grafiknya kita meningkat kok dari mulai Januari sampai hari ini, gitu. Jadi kita meningkat terus. Kita bagian dari pandemi ini global, gitu. Sekali lagi pakai undang-undang karantina kesehatan disebutkan kalau nih penyakit menularnya bersifat global, negara harus koordinasi dengan negara-negara lain dan dengan organisasi-organisasi internasional kayak WHO misalnya, UNICEF misalnya. Nah, jadi menurut saya kita nggak usah kejebak dengan lockdown atau tidak lockdown. Bahkan sebetulnya ciri-ciri lockdown parsial sudah dilakukan, tetapi sifatnya hanya himbauan. Nah, untuk memastikan ini supaya tegas, menurut saya tidak bisa himbauan, ya kan? Tadi makanya saya bilang di DKI, di mana lagi ada datanya, itu gunakan. Masyarakat perlu tahu, negara ngambil keputusan, bukan negara juga pengen tahu, Jawa Barat berapa, DKI berapa, enggak. Kalau negara, dia punya power, dia punya kekuasaan, gunakan kekuasaan itu. Bandara kalau mau tutup, tutup. Udah ada tol, mau pergi pakai tol, misalnya gitu. Tapi dibatasi, jangan berhenti di stopan. Jadi nggak bisa pergi jauh-jauh, hanya bisa isi bensin. Nah, maksud saya, kalau memang dalam rangka menyelamatkan nyawa, ya kan, menyelamatkan jiwa, gitu. Kalau memang takut sama gagap ekonomi gara-gara situasi ini, maka itu tugasnya Kementerian Bidang Ekonomi. Kan ada Menko-nya. Suruh kerja keras dong dalam situasi ini. Bagaimana menjamin orang yang nggak kerja tetap digaji. Ya kan? Bagaimana menjamin orang yang misalnya berhutang pada bank, lembaga kredit, dibebaskan karena situasi ini. Ya kan? Reschedule. Termasuk pengusaha, misalnya dikasih keluasan berbisnis. Tapi bisa dipakai. Klub sepak bola kayak Chelsea aja fasilitasnya udah dimobilisir untuk penggunaan pengobatan atau pemulihan. Nah, maksud saya tugas negara itu. Jangan nanti minggu depan angkanya udah 2.000, mudah-mudahan enggak, mari kita berharap dan berdoa. Tapi nanti berubah lagi kebijakan negara. Kenapa negara tidak memotret kebijakan? Misalnya negara udah bilang. Negara mana yang patut kita potret kebijakannya untuk menangani corona kalau menurut saya Bang nggak mau Haris? segampang itu langsung bilang negara mana. Kayak kita ini
baru seminggu jadi negara, kita punya keluar duit udah banyak di APBN, kita punya banyak menteri, punya banyak aturan. Tapi kalau bisa kita lihat dari beberapa yang menangani, yang mana yang patut kita apresiasi? Semuanya diambil pembelajarannya, nggak bisa plek-plekan ngambil ke sana. Itu juga yang mau saya bilang, kita nggak bisa hanya pakai menggunakan thermal saja. Ada orang yang sakit, badannya baik-baik. Pemain LA Lakers misalnya, olahragawan, ya kan, pemain Juventus, semua mereka sehat-sehat aja. Idris Elba baik-baik aja, jadi masih bisa foto. Dia jadi carrier. Jadi maksud saya mau bilang, kita bikin berlapis-lapis, ya kan, komprehensif. Ada alat deteksinya, deteksi berlapisnya. Kalau orang nggak puas, dia disediakan fasilitas. Negara menyediakan tempat. Kalau misalnya mau di lockdown, mau menyendiri di rumah, ini panduannya, ya kan. Tapi negara juga memastikan bahwa daerah itu suplai sayur ada, ya kan. Informasi tetap jalan. Jadi semua mobilisir, ya kan, dimobilisir semuanya. Nah nanti ada kecenderungan, di peraturan perundang-undangan disebutkan, kalau memang ada kecenderungan, maka dilokalisir wilayahnya, gitu, ya kan, dilokalisir wilayahnya, RT-nya diberdayakan, RW-nya diberdayakan, rubah mereka, tugas-tugas untuk PKK-nya, tugas apanya, stop. Kerja semua mobilisasi. Ini waktunya bergerak secara nasional. Leadernya siapa? Pemerintah pusat. Jangan cuma himbauan. Presiden. Pagi, siang, sore, malam. Oke, baik. Apalagi besok Jumat katanya nggak perlu ke masjid. Nggak perlu. Hari Minggu nggak perlu ke misa. Gunakan waktunya untuk mobilisir. Oke, baik. Nah maksud saya itu ada kesempatan untuk negara menunjukkan bahwa dia adalah negara. Oke, baik. Itu adalah poin-poin masukan dari Bang Haris Azhar. Bagaimana menurut Mas Dhani? Ya, masukannya secara substantif itu memang masukannya fundamentalnya benar, Mbak. Nah, hanya saya concern kita kepada sudah dilakukan juga makna daripada lockdown itu. Makna lockdown itu kan istilah kerennya dari karantina wilayah. Kita fokusnya kepada undang-undang aja deh, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 itu kan karantina wilayah ada, karantina wilayah, karantina rumah sakit, kan begitu bunyi undang-undangnya. Dan itu ada hak dan kewajiban, tugas dan wewenang pemerintah sampai dengan pemerintah daerah di dalam masalah karantina wilayah. Dan sekarang ini posisinya sudah social distance sebagai putusan yang terbaik. Dan dalam kondisi ke depan, tapi itu tadi bisa saja menurut berubah Bang Mardhani dan juga menurut Bang Haris tadi sebaiknya jangan hanya himbauan saja, karena kalau sebatas kita himbauan, undang-undang kedaruratan itu belum ada peraturan pemerintahnya loh. Jadi nggak ada legal standingnya juga. Bukan himbauan. Yang digunakan undang-undang karantina, yang digunakan undang-undang karantina nomor 6 tahun 2018. Nah, di undang-undang itu jadi patokan. Nah, oleh karena itu kan ini sekarang ada step. Semua negara di dunia ini juga ada step-stepnya. Tidak ujuk-ujuk dia lockdown. Ada stepnya. Kita ambil Jerman, Prancis, Jerman dan Prancis itu tidak langsung lockdown. Dia social distance dulu, baru kemudian dia lockdown. Indonesia karena tidak mengenal lockdown, dia social distance dulu. Dari social distance ini kita lihat perkembangan. Kita social distance seperti ini Presiden minta disempurnakan protokolnya, guidance-nya disempurnakan sehingga kita kelihatan mobilisasi pergerakan ini, outbreak-nya juga bisa diukur. Nah, tapi ini kan tidak baku, tidak kaku. Kedepannya karena kita tidak mengenal istilah lockdown, diberikan persebaran namanya karantina wilayah atau yang disebut dengan pembatasan berskala besar. Oke, Bang Haris. Udah nambah 100 hari. Sakit gitu. Anda menyempurnakan. Maksud saya begini, tadi kata kunci dari saya salah satunya adalah komprehensif. Ya. Anda saya cuma mau bilang tadi komprehensif itu ada bukan himbauan tetapi ada perintah. Perintah itu dia di sektor ini, di sektor situ, di wilayah ini dan lain-lain. Data yang ada lumayan. Tapi pertanyaan saya, data misalnya di kelurahan A, kelurahan B, dia tersebarnya bagaimana? Saya simulasikan satu. Misalnya mau dikunci satu wilayah. Di dalamnya ada pasar, ada swalayan, ada sekolah, ada terminal bus. Ya, oke. Kalau misalnya itu dikunci, diharapkan apa? Bener nggak orang itu terpapar atau orang itu yang memaparkan ke orang lain? Kita nggak punya datanya. Ada, Pak.
Nah, kalau ada, berarti Anda bisa dong ngambil keputusan. Loh, ini keputusannya kan diambil, Pak. Dari setiap klaster-klaster ini, Bang Haris, klaster-klaster ini kita udah tahu nih. Ini di sini kelurahan ini, kecamatan ini, maka tuh ditarik tuh. Sekarang kasih contoh sama saya, ya masyarakatnya. Kasih contoh sama saya, begitu Anda bilang ada, di mana himbauan itu dikencengin di daerah itu supaya nggak kemana-mana orang-orangnya. Di Pemprov DKI sendiri, di Pemprov DKI Ya, Anda nggak dengan bisa dinas kesehatan begitu. semuanya kita udah turun ke bawah kok. Gubernur itu. Kita lihat di dari bawah, di kecamatan juga jelas. Iya, sekarang datanya, pasar masih samplingnya jelas. ada DKI. Trackingnya juga jelas. Gitu. Sekarang kalau masjid ditutup, Anda mau Ya. bilang bahwa masjidlah tempat penyebaran atau gereja? Enggak, kita kan nggak Ya, bilang makanya gitu. Anda Cuman kasih tahu. ini kan himbauan ini berlaku karena ada Mungkin ada kondisi wilayah per berdesakan. wilayah begitu? Posisi terdekat kan menurut SOP-nya jaraknya harus 1 meter, ya kan 1. Dan kalau kita bertumpukan, apakah itu bukan cuma di masjid, ya di transportasi umum juga Begini, demikian. kalau misalnya cuma kasih himbauan sama si manusia tiap manusia, jarak 1 meter, ya kan? Ya, Nggak ada sanksi. Apalagi Ya. social distancing. Ya. Jaga jarak, Ya. ya gitu. Insya Allah kayak begitu kita buka, kalau kita bisa bahasa Ya. Pastun, kita buka web di Iran Ya. juga udah ngasih tahu. ya. Kita bisa bahasa Korea, ya kan kita baca baik. juga udah ngasih tahu. Baik. Maksud Kalau menurut saya, saya sih, negara ini kan harusnya baru ya. memobilisir. Ini kan Oke, mungkin baru. pertanyaannya Negara adalah itu punya mobilisir ini power. implementasinya lebih jelas Negara lagi kayak punya apa sih power. ke Kalau masyarakat cuma biar himbauan. masyarakat paham walaupun nggak ada aturan yang standar, aturan yang baku. Oke, Sebentar lagi Rekayasa mitigasinya sosialnya kita tunggu. nggak ada. nanti kita jawab di segmen selanjutnya. Dua Sisi bersama Sarung Wadimor akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Dua Sisi bersama Sarung Wadimor. Pemirsa, saya ingin ke Bang Mardhani. Bang Mardhani, kalau kita tangkap apa yang disampaikan Bang Haris tadi bahwa pemerintah tampaknya belum siap. Pemerintah memang ada protokol begitu ya, tapi tampaknya belum untuk menjawab masalah corona ini. Ya, yang pertama pemerintah harus sadar ini bukan kasus biasa, ini extraordinary. Undang-Undang 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, PP-nya belum ada. Nah, beberapa pakar negara, Undang-Undang Tata Hukum Negara, ayo ajukan Perpu, kalau perlu Omnibus Law terkait ini. Jadi, kewenangan yang tadi terdistribusi ke daerah harus diambil. Karena lagi-lagi, social distancing itu nggak bisa dengan himbauan. Nih, contoh. Hari ini Polda Metro Jaya bagi-bagi masker. Saya agak sedih gitu loh. Harusnya social distancing, ini bagi-bagi maskernya kumpul gitu loh. Ini Dandim di Goa minta agar pertemuan teman-teman jamaah tablik yang 8.000 orang kumpul tuh udah kumpul, minta ditunda gitu loh. Nanti akan ada lagi ribuan akan hadiri misa uskup gitu loh. Ini kenapa? Karena pemerintah tidak firm, tidak segera ngambil keputusan tentang social distancing. Malaysia sekarang sudah menggunakan tentara untuk memastikan social distancingnya jalan. Kalau enggak, kita akan kayak Iran, bisa 3,5 juta, nauzubillah. 1, social distancing. Nomor 2, kita tunggu swab testnya sesegera mungkin. Korea Selatan tidak melakukan lockdown, tetapi Korea punya layanan drive-thru 15.000 setiap hari dites, sehingga dalam waktu seminggu, nggak sampai seminggu 200.000. Dengan Kita pesan juga loh rapid iya, test tetapi ini. kapan tibanya, bagaimana distribusinya, SOP-nya bagaimana, siapa dahulu, itu tidak mudah dengan negara 270 juta. Kita harus bergerak 13.000 cepat pulau. gitu loh, berpulau-pulau. Jadi tes kalau perlu, Mas Dhani, ayo 24 jam bikin itu. Saya pengen lihat nanti tempat gugus tugas itu 24 jam nyala apa enggak, mestinya 26 jam kerjanya sehari kalau perlu gitu. Karena kita berkejaran dengan waktu. Dengan kita tahu siapa saja yang positif, siapa yang tidak, yang positif langsung. Singapura, kalaupun nggak positif, dia datang dari daerah, mereka 14 hari wajib isolasi. Saya baca tuh, yang penting protokolnya. Contoh, Protokol kita juga punya loh. belum ada, contohnya gini, mereka yang ODP sudah wajib lapor tidak? Di Singapura, yang ODP nih, orang dalam pengawasan 14 hari lockdown, jam 11 kirim foto by WA. Anda di mana? Jam 3, Anda di mana? Seminggu di random check. Ketika tidak ada dendanya. Bahkan beberapa pembunuh dia dimasukkan ke dalam pasal percobaan pembunuhan tingkat 1.
dihukum 1 sampai 3 tahun. Kenapa? Anda boleh jadi carrier, Anda boleh jadi sehat, tetapi Anda itu menyebarkan. Kalau tidak ada keputusan firm, maka ini akan jalan terus. Terakhir, yang ketiga, kami apresiasi ketika pemerintah sudah memperbesar kapasitas. 3 itu, social distancing, tes segera, rumah sakit. Dan 3-3 ini tidak bisa himbauan. Harus ada leadership. Tegas kepemimpinannya. Leadershipnya berarti kurang untuk mengatasi COVID-19. Silakan. Oh, enggak Bang juga ya. Denny Karena Ju. begini loh. Tadi saya sudah sampaikan di awal, ada 3 musuh krisis. Yang pertama memang birokrasi, kita harus akui, termasuk regulasi. Yang kedua panicking. Ya, yang ketiga apa? Yang ketiga itu adalah tadi saya lupa menyebut. Yang ketiga adalah ignorance. Ini kan problemnya. Ya, mana kita mau selesaikan dulu? Sisi pemerintah, saya melihat sudah mulai bergerak. Tidak seperti kita harapkan, yes. Karena apa? Mungkin kita lihat sana, lihat sini, kok nggak begini, kok nggak begitu. In real life, it's not that easy. Tapi kita sudah lihat bahwa pemerintah serius. Itu namanya tim percepatan, akselerator, jelas gitu loh. Dan sudah jelas struktur dan segala macam. Saat ini, mereka sedang melakukan semua yang dibutuhkan. Menyempurnakan SOP, mempercepat ketersediaan rumah sakit, dan seterusnya. Artinya pemerintah sudah mengambil. Silakan. Sudah, tunggu dulu. Saya mau sampaikan tentang lockdown ini. Pengalaman Itali, ya. Lockdown itu hanya efektif untuk apa? Mencegah penyebaran virus dari satu tempat ke tempat lain. Tapi tidak secara drastis akan mengurangi peningkatan di daerah itu sendiri. Bahkan ambil contoh, di daerah lockdown akhir Februari di Lombardi itu yang paling parah. Ini malah apa? Kenaikan 15.000, 3 kali lipat dari sebelum lockdown. Karena mungkin pada liburan. Nah, silakan Mas Dani. Itu silakan. dia, gitu loh. Waktu kita sangat terbatas, Bang Dani. Silakan Mas Dani. Tapi saya sepakat bahwa kita harus melakukan sesuatu yang eksesif. Oke, ya, baik. dalam kerangka mencegah terjadi lonjakan yang parah. Lonjakan itu pasti. Itu pasti akan kita alami. Silakan Mas Dani. Ya, leadership kita sangat kuat, Mbak. Leadership kuat. Garis koordinasi juga sudah jelas. Pemerintah provinsi menjalankan apa yang diinstruksikan oleh Presiden. Semua satu kesatuan. Hanya kita perlu penyempurnaan protokol-protokol di lapangan agar guidance seperti Bang Ali, Bang Mardhani saya sampaikan itu bisa di-cascade betul-betul real sampai ke bawah dan implementasinya konsisten. Karena distance learning ini akan berhasil, social distance ini akan berhasil hanya 3 hal, Mbak. Awareness, disiplin, konsistensi. 3 itu. Nah, dari situ kita akan melangkah ke proses selanjutnya. Nah, oleh karena itu, Mbak, saya berpandangan begini kita. Sekarang ini saatnya kita menggalang kolaboratif dengan problem solving oriented. Tidak tersegmen-segmen dan tidak terkotak-kotak. Dan jangan menjadikan ini sebagai panggung-panggung ekonomi, panggung sosial, panggung politik. Ini saatnya kita bergandengan tangan. Ini masalahnya berat. Nah, jadi sekarang Presiden jelas minta ormas semua dilibatkan untuk sosialisasi, untuk edukasi. Community based first aid juga mesti ditingkatkan. Awareness dari semua pihak ya, begitu ya. Masyarakat dan juga pemerintah. Oke, kita dengar suara Bang Haris, silakan terakhir. Suara masyarakat. Tadi sih banyak udah mulai campaign ya, saya setuju tuh ya. Para pekerja medik tuh, mereka bilang stay at work, mereka tetap kerja, dan mereka minta you stay at home, gitu. Itu himbauan dari para pekerja medis. Saya tadi agak terenyuh gitu. Tapi kan Jokowi bukan pekerja medik, dia presiden. Dia presiden gitu. Kecuali dia bisa nongolin sertifikat pendidikan kesehatannya, berarti dia pekerja medik. Tapi kalau dia presiden, saya bicara dulu ya. Tadi kan Anda udah bicara. Kita dengar dulu, waktu kita terbatas. Anda udah bicara. Silakan. Makanya kalau pemerintah cuma banyak bicara nggak mau denger begini. Gitu. Jadi intinya gimana, Bang Haris? Jadi menurut saya negara harus muncul sebagai penguasa, memobilisir kekuatannya, ngatur orang bergerak di mana. Itu tugas negara. Ya gitu. Jadi menurut saya gampang, simpel seperti itu. Jangan nanti udah angkanya tinggi, baru muncul ketegasan, baru nanti bilang kami tegas. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Bang Haris, terima kasih Bang Mardhani, terima kasih Mas Dani, dan terima kasih juga Bang Dadi. Dan pemirsa, demikian kebersamaan kita dalam 2 sisi kali ini. Saya Tisa Novendi undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.